Apa yang akan kami lakukan untuk melakukan pendalaman dari sisi demand khususnya agar lebih banyak lagi investor asing masuk dengan penambahan bobot Indonesia. Bursa Efek Indonesia atau BI terus melakukan pendalaman pasar untuk menarik minat investor global. Langkah ini dilakukan dengan meningkatkan keterbukaan data dan menyesuaikan standar pasar modal Indonesia dengan bursa global. Direktur Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik menyampaikan salah satu fokus utama saat ini yaitu memperluas pengungkapan data kepemilikan saham. Kedepan data pemegang saham di bawah 5% juga akan dibuka agar struktur kepemilikan emiten lebih transparan. Langkah tersebut ditargetkan mulai berlaku pada Februari 2026. Kebijakan ini dilakukan untuk memenuhi ekspektasi lembaga indeks global seperti MSCI dan FTSE. Selain itu, BI bersama KSCI juga akan memperinci klasifikasi tipe investor. Kategori investor akan dibuat lebih detail sesuai praktik global. Jeffrey menegaskan, meski terjadi transisi kepemimpinan, operasional bursa tetap berjalan normal tanpa gangguan. Seluruh langkah ini diharapkan membuat pasar modal Indonesia lebih terbuka, kuat, dan menarik bagi investor asing. Apa yang akan kami lakukan untuk melakukan pendalaman dari sisi demand khususnya agar lebih banyak lagi investor asing masuk dengan penambahan bobot Indonesia di dalam konstituen indeks global, antara lain adalah tadi juga sudah disampaikan, kami SRO akan meningkatkan disclosure, melengkapi disclosure yang sudah kami sampaikan kepada publik melalui website Bursa Efek Indonesia di awal Januari kemarin. Kami akan meningkatkan lagi disclosure data kepemilikan saham secara lebih granular, termasuk untuk data kepemilikan saham atau shareholders name di bawah 5%, sehingga akan setara dengan bursa-bursa global lainnya. Kami akan melaksanakan ini di awal. PT Singaraja Putra Tbk atau emiten berkode saham SINI bersiap memacu produksi batubara dengan memproyeksikan kebutuhan modal kerja sebesar 2,73 triliun rupiah pada tahun ini. Langkah ekspansi ini sejalan dengan target pendapatan perseroan yang dibidik melonjak hingga 2,98 triliun rupiah. Emiten berkode saham SINI melalui anak usahanya PT Dwi Daya Swakarya tengah mematangkan rencana operasional pertambangan untuk periode 2026, di mana PT Singaraja Putra Tbk bersiap memacu produksi batu bara dengan memproyeksikan kebutuhan modal kerja sebesar 2,73 triliun rupiah pada tahun ini. Selain modal kerja, perseroan juga menganggarkan belanja modal atau capex sebesar 510 miliar rupiah yang akan difokuskan pada pengembangan infrastruktur tambang. Pendanaan strategis ini rencananya akan bersumber dari hasil operasional serta dukungan kerjasama pihak ketiga guna memastikan aktivitas produksi berjalan optimal. Optimisme perseroan didorong oleh tren perbaikan kinerja sepanjang tahun 2025, di mana dua entitas anak PT Pasir Bara Prima dan PT Persada Kapuas Prima telah mulai membukukan pendapatan sebesar 154 miliar rupiah. Memasuki tahun 2026, SINI menargetkan lompatan pendapatan yang signifikan hingga mencapai hampir 3 triliun rupiah. Lonjakan ini diharapkan datang dari stabilnya harga pasar serta tambahan kontribusi dari mulai beroperasinya unit usaha PT Pesona Barak Cakrawala. Manajemen meyakini kesiapan operasional yang matang akan memperkuat posisi SINI di sektor pertambangan batu bara nasional. Dengan integrasi 3 anak usaha yang mulai berproduksi penuh, perseroan optimis dapat menjaga pertumbuhan laba secara berkelanjutan. Adapun aksi korporasi ini sekaligus mempertegas transformasi perseroan yang kini semakin fokus dalam menggarap potensi sumber daya alam guna meningkatkan nilai tambah bagi pemegang saham. Berbagai sumber ID Action. PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk mencatatkan oversubscribe dalam aksi rights issue senilai 3,2 triliun rupiah. Tingginya minat investor mencerminkan kepercayaan terhadap strategi jangka panjang dan ekspansi infrastruktur digital perseroan. PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk atau emiten berkode saham INET mencatatkan keberhasilan dalam penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu.
Sebanyak 99,3% pemegang HMETD melaksanakan haknya dalam aksi right issue tersebut. Sisa 0,7% HMETD yang tidak dilaksanakan justru diikuti pemesanan tambahan oleh pemegang saham. Total dana pemesanan tambahan tersebut mencapai 52 kali lipat dari jumlah saham yang tersedia. Dalam aksi korporasi ini, INET menawarkan sebanyak 12,8 miliar saham baru. Saham tersebut dilepas dengan harga Rp250 per lembar dengan total nilai emisi mencapai Rp3,2 triliun. Manajemen menyebut dana hasil Rakisu akan digunakan untuk ekspansi jaringan dan penguatan modal kerja INET serta entitas afiliasi. Langkah ini ditujukan untuk mendukung target kinerja jangka panjang perseroan. Sekitar Rp2,94 triliun akan disalurkan ke anak usaha baru PT Garuda Prima Internetindo. Dana tersebut digunakan untuk pengembangan jaringan fiber to the home dengan teknologi Wi-Fi 7 bagi 2 juta pelanggan di Bali dan Lombok. Sementara Rp215,38 miliar dialokasikan ke PT Pusat Fiber Indonesia untuk pelunasan biaya IRU jaringan kabel bawah laut. Tim Liputan IDX Channel. Selanjutnya kita beralih ke indeks harga saham gabungan pemirsa, di mana pada perdagangan sesi pertama IHSG awal Februari 2026, IHSG bergerak di zona merah dengan mencatatkan pelemahan tajam 5,31% ke level 7.887. IHSG bergerak ke zona pelemahan usai mencatatkan penguatan pada perdagangan Jumat lebih dari 1%. IHSG sayang sekali harus berakhir di sesi pertama di level 7.887, level yang cukup rendah dibandingkan beberapa pekan sebelumnya. IHSG dibuka di level 8.306, sementara level tertinggi di 8.313. 750 saham yang mencatatkan pelemahan menjadi pemberat utama, dengan saham-saham utama datang dari saham-saham top Big Caps, maksud kami, dengan sejumlah saham mencatatkan pelemahan cukup dalam yang menekan indeks harga saham gabungan di perdagangan sesi pertama. Lebih lanjut kita cermati sejumlah saham yang masuk dalam kategori top gainers maupun top losers. Pemirsa, kita awali dengan top gainers terlebih dahulu, saham-saham yang masih mampu bergerak menguat di tengah tertekannya IHSG. Di antaranya ada saham AADI naik 4,61%, Pegas naik 5,66%, PTBA menguat 2% dan juga ICBP naik 3,77%. Sementara penekan utama datang dari sejumlah saham, diantaranya ada Bumi yang turun 14,73% ke level 220, Antam terkoreksi 12,83%, PTRO turun 14,89% dan juga BRMS melemah 14,81% ke level Rp920 per saham. Sementara secara sektoral, barang baku turun paling tajam 11,19%, senada dengan anjloknya harga emas global. Kemudian konsumsi non primer turun 7,92%, energi terkoreksi 7,87%, begitu pula dengan infrastruktur yang melemah 6,52%.